Pada video kali ini akan ada 5 topik yang akan dibahas. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir, kelima. Dalam menjalankan instruksi, kontrol unit CPU mengisi program counternya dengan alamat instruksi yang mau diambil. Ini disebut dengan fetch phase atau fase pengambilan. Instruksi tersebut kemudian diambil di RAM sesuai alamat di program counter. Instruksi yang diambil dimasukkan ke dalam instruction register. Control unit akan melakukan proses decode, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan menurut instruksi. Ini adalah decode phase atau fase decode. Setelah menentukan apa yang harus dilakukan, CPU akan melaksanakan instruksi tersebut. Ini adalah execution phase atau fase eksekusi. Tergantung dengan instruksinya, control unit mungkin akan mengambil atau menulis data ke RAM atau register, yang merupakan tempat penyimpanan data sementara. Jika perlu melakukan suatu perhitungan, control unit akan memanggil ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk melakukannya. Setelah instruksi dijalankan, program counter akan menambah 1 agar dapat mengambil instruksi selanjutnya di RAM. Itulah akhir dari siklus instruksi. Siklus ini akan berulang sampai program selesai. Dan begitulah cara kerja CPU. CPU dapat menerima input, menjalankan suatu program berdasarkan dari input tersebut, di mana setiap instruksi diambil dari RAM. CPU dapat melakukan perhitungan menggunakan komponen ALU-nya, serta melakukan beberapa proses logika seperti menentukan jika sebuah angka adalah negatif, atau menentukan jika sebuah angka adalah 0. Hal ini dapat dilakukan karena bagian logika dari ALU dapat menyalakan flag berdasarkan angka yang diterimanya. CPU juga dapat mengeluarkan hasil dari program tersebut melalui output. Tetapi karena CPU terpisah dari RAM, instruksi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke CPU agar bisa diproses. Karena itu, CPU modern memiliki sebuah tampungan di dalamnya yang disebut cache. Jadi, daripada mengambil instruksi satu persatu dari RAM, CPU akan mengambil satu blok instruksi dan menaruhnya di cache CPU, sehingga CPU tidak perlu bolak-balik ke RAM untuk mengambil instruksi. Jadi secara umum, komputer terdiri dari CPU, memori utama, dan komponen input-output, yang dihubungkan dengan lintasan agar mereka dapat berkomunikasi, disebut bus. Di mana CPU menerima input dari komponen input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diterimanya dari memori utama, kemudian mengeluarkan hasilnya ke komponen output. Jadi, fungsi komputer adalah untuk menerima data, memprosesnya, dan mengeluarkan hasilnya. Interrupt disediakan untuk meningkatkan efisiensi komputer. Komponen eksternal biasanya lebih lambat dari prosesor. Bayangkan prosesor yang mengirim data ke printer. Setiap kali ada instruksi untuk menulis menggunakan printer, prosesornya harus diam menunggu sampai printer selesai. Setelah printer selesai melakukan proses menulis, baru prosesor bisa melanjutkan programnya. Dengan interrupt, prosesor bisa mengeksekusi instruksi lain sambil printer melakukan operasinya. Seperti sebelumnya, prosesor menerima instruksi penulisan. Kemudian, prosesor akan memanggil printer untuk melakukan operasi tersebut. Tetapi, sambil printer tersebut melakukan proses penulisan, prosesor bisa memproses instruksi-instruksi selanjutnya. Saat operasi selesai, printer tersebut akan mengirim signal interupsi ke prosesor. Prosesor akan menghentikan program utamanya dan berpindah ke interrupt handler, yang mengeksekusi suatu program tertentu sesuai dengan signal interupsinya. Sementara, prosesor kembali lagi menjalankan program utamanya. Pada akhirnya, proses eksekusi program akan lebih cepat. Penyimpanan sangatlah penting. Jika data hilang karena kerusakan disk, dampaknya akan sangat buruk. Jadi, kita harus memastikan jika kerusakan disk terjadi, data tidak akan hilang selamanya. Salah satu caranya adalah menggunakan RAID. RAID adalah Redundant Array of Independent Disks. Dalam RAID, data disalin di beberapa disk, jadi saat ada disk yang rusak, data tidak ada yang hilang. Ada 4 tipe RAID yang paling umum.
RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 10. RAID 0 tidak mencegah kehilangan data, malah RAID 0 meningkatkan kemungkinan hilangnya data. Karena di RAID 0 datanya tidak disalin melainkan disebarkan atau stripe ke dua disk berbeda. Jadi jika salah satu disk rusak, maka semua data tidak bisa dibaca. Sehingga alasan untuk menggunakan RAID 0 hanyalah kecepatan. Karena jika mengambil data dari dua tempat, data akan lebih cepat datang. RAID 1 dapat mencegah kehilangan data. Di RAID 1, data disalin di lebih dari satu disk. Jadi disk 2 akan mempunyai data yang sama seperti disk 1. Jadi, jika ada kerusakan salah satu disk, data tidak akan hilang, karena disk lainnya akan mempunyai duplikatnya. RAID 5 membutuhkan 3 atau lebih disk. RAID 5 adalah RAID yang paling banyak dipakai, karena cepat dan mampu menyimpan banyak data. Di RAID 5, data tidak disalin, tetapi disebarkan ke beberapa disk. Parity juga disimpan secara merata di semua disk. Parity digunakan untuk membangun kembali data jika ada kerusakan disk, tapi ada kekurangan di RAID 5. Karena parity disimpan, ukuran penyimpanan pun berkurang. Terakhir ada RAID 10. RAID 10 adalah gabungan dari RAID 1 dan RAID 0. RAID 10 membutuhkan minimal 4 disk. Di RAID 10, 2 disk disalin ke 2 disk lainnya, seperti RAID 1. Dan data disebarkan ke kedua set tersebut melalui RAID 0. Jadi, RAID 10 mencegah kehilangan data seperti RAID 1 dan mempunyai kecepatan seperti RAID 0. Sekian penjelasan kali ini, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan 5 topik ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.